Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian pecahan biasa. Hari ini kita akan masuk pada materi yang berikut, yaitu tentang perkalian pecahan campuran. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Kalau kalian sudah siap, yuk kalian simak penjelasan ibu di video ini ya. Nah, untuk perkalian pecahan campuran berarti kita pertama itu rubah dulu pecahan campuran jadi pecahan biasa. Nah, setelah kita sudah rubah jadi pecahan biasa, kita kalikan pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, sama kayak kita kerja perkalian pecahan biasa. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, kita belum stop, tapi kita harus rubah dulu hasil yang kita dapat dalam bentuk pecahan biasa itu, kita rubah jadi pecahan campuran. Kenapa kita rubah? Karena kita sedang kalikan pecahan campuran dengan pecahan campuran, maka hasilnya juga harus dalam bentuk pecahan campuran. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ya ke contoh soalnya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini ada dua pecahan campuran, yaitu pecahan 3/2/5 kali 2/1/4. Nah, pecahan campuran ini akan kita rubah jadi pecahan biasa. Cara rubahnya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Pertama-tama itu kita 5 kali 3 hasilnya 15. 15 tambah 2 hasilnya 17 per, kita tulis kembali penyebutnya 5, kali 4 dikali 2 8. 8 tambah 1 sama dengan 9 per, penyebutnya kita tetap tulis kembali 4. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti kita akan kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Ini kan sudah pecahan biasa, berarti kita kerjanya seperti kita kalikan pecahan biasa, yaitu 17 kali 9, maka kita hitung 17 kali 9 kali 9 kali 7 hasilnya 63, kita tulis 3, kita simpan 6. 9 kali 1 9 ditambah 6 15, maka hasilnya 153. Nah, setelah kita kali pembilang dengan pembilang, kita akan kalikan penyebut dengan penyebut. Maka 5 dikali dengan 4, hasilnya sama dengan 20. Nah, kalau sudah dapat hasil seperti ini, kita tidak stop, tapi kita akan rubah jadi pecahan campuran. Kenapa kita harus rubah? Karena kita sedang kalikan dua pecahan campuran, maka hasilnya juga harus pecahan campuran. Nah, kita bisa bagi atau kita bisa rubah jadi pecahan campuran kecuali pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, berarti tidak bisa. Tapi kalau lebih besar, berarti bisa. Nah, kita hitungnya menggunakan pembagian bersusun. 153 dibagi 20. Nah, di sini kita ambil satu persatu angkanya. 1 bagi 20 bisa tidak? Tidak bisa, karena lebih kecil dari 20. Kita ambil lagi 5, jadinya 15. 15 bagi 20 bisa tidak? Ternyata belum bisa, karena lebih kecil dari 20. Berarti kita ambil semuanya, yaitu 153. Nah, 153 ini dibagi 20. Berarti kalian harus lihat di perkalian 20. Kira-kira berapa kali 20 yang hasilnya itu dekat dengan 153. Nah, berarti kalian tinggal hitung 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Berarti sudah lewat, maka kita pakai yang 140. Nah, 140 itu ada di 7. Nah,
7 kali 20 hasilnya 140. Kita kurangin. 3 kurang 0 hasilnya 3. 5 kurang 4 hasilnya 1. Nah, 13 ini tidak bisa lagi bagi 20 karena lebih kecil dari 20. Berarti 13 ini kita jadikan pembilang, per 20-nya kita tetap jadikan penyebut. Maka hasilnya adalah 7 13 per 20. Nah, ini adalah hasil dari perkalian 3 2 per 5 kali 2 1 per 4. Hasilnya tetap pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh soal lagi. 1 1 per 4 kali 2 1 per 6. Seperti contoh soal yang pertama, kita rubah dulu pecahan campuran ini jadi pecahan biasa. Kita mulai dari pecahan 1 1 per 4. 4 dikali 1 hasilnya 4, ditambah dengan 1 hasilnya 5. Jadi kita tulis 5 per penyebutnya tetap 4 dikali 6 dikali 2 12 ditambah 1 13. 13 per penyebutnya kita tetap tulis 6. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Maka kita mulai dari pembilang. Pembilang di sini 5 dan 13. Berarti 5 kali 13. Kita kali pakai perkalian bersusun. 5 kali 3 hasilnya 15. Kita tulis 5, kita simpan 1. 5 kali 1 5, tambah 1 6. Maka hasilnya 65. Per kita kalikan selanjutnya itu penyebut dengan penyebut. Berarti 4 kali 6. Maka hasilnya adalah 24. Nah, kalau sudah sampai di sini kita lihat pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut. Ternyata lebih besar. Nah, kalau lebih besar seperti ini berarti kita rubah jadi pecahan campuran. Rubahnya kita pakai pembagian bersusun. 65 dibagi 24. Nah, karena ini perkaliannya sudah besar, berarti kita tidak mungkin hafal. Kita tambah-tambah saja. Sekarang kita ambil dari 6. 6 bagi 24 bisa tidak? Ternyata tidak bisa. Jadi kita ambil lagi 5, digabungkan jadi 65. 65 bagi 24, kita akan tambah 24 ditambah terus-terus sampai dapat hasil yang dekat dengan 65. Tapi tidak boleh lewat dari 65. Kita mulai ya. 24 ditambah 24 tambah 4 tambah 4 hasilnya 8. 2 tambah 2 hasilnya 4. Terus kita tambah lagi karena belum dapat yang dekat dengan 65. 4 tambah 8 12. Kita tulis 2, simpan 1. 1 tambah 4 5. 5 tambah 2 7. Ternyata sudah 72. Sudah lewat dari 65. Berarti kita ambil yang 48 saja. Nah, 48 ini ternyata 24 ada berapa kali, makanya dapat 248. Kita hitung 24-nya 1 2. Jadi ada 2, maka kita tulis 2. Terus 2 kali 24 hasilnya adalah ini 48. Baru kita kurangi. Nah, kuranginya 5 kurang 8 kan tidak bisa karena 5 lebih kecil. Berarti kita harus pinjam. Nah, pinjamnya di 6. Jadinya ini 15. 6-nya tinggal 5. 15 kurang 8 itu 7. 5 kurang 4 itu 1. Maka kita jadikan 17 ini pembilang per 24 ini penyebut. Maka hasilnya adalah 2 17 per 24. Nah, ini adalah hasil kali dari pecahan 1 1 per 4 dikali 2 1 per 6. Nah, di sini ada contoh soal lagi. 1 1 per 3 kali 2 1 per 5. Nah,
kita pertama itu rubah ke pecahan biasa. Kita mulai dari pecahan 1 per 3. 3 kali 1 hasilnya 3, tambah 1 hasilnya 4. Per pembilangnya tetap kita tulis 3. Kali 5 kali 2 10, 10 tambah 1 11. 11 per penyebutnya tetap kita tulis 5. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita langsung kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita mulai dari pembilang kali pembilang. 4 dikali 11 hasilnya adalah 44. Per kita kalikan penyebut dengan penyebut, yaitu 3 kali 5, maka hasilnya 15. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti kita lihat pembilangnya lebih besar atau lebih kecil dari penyebut. Ternyata 44 lebih besar dari 15. Berarti kita akan rubah jadi pecahan campuran. Kita rubahnya pakai pembagian bersusun. 44 dibagi 15. Nah, karena 15-nya sudah lewat dari perkalian 10, berarti kita tidak mungkin kan hafal. Jadi kita akan tambah 15 berulang kali sampai dapat hasil yang dekat dengan 44. Maka kita mulai ya. 15 tambah 15, 5 tambah 5 10, jadinya 3, tambah 15 lagi, karena belum dapat kan, tambah lagi 5, 4. Ternyata sudah lewat, maka kita pakainya bukan 45, tapi kita pakainya yang 30. Ini tidak, karena sudah lewat dari 44. Nah, setelah itu kita hitung 15 ada berapa sampai dapat 30. 15-nya ada 1, 2. Berarti kita tulis 2. 2 kali 15 hasilnya 30. Terus kita kurangi. 4 kurang 0, 4. 4 kurang 3, 1. Maka hasil dari 14 ini lebih kecil dari 15. Berarti kita langsung jadikan 14 itu pembilang per 15 itu penyebut. Maka hasilnya adalah 2 14 per 15. Ini adalah hasil dari 1 per 3 kali 2 1 per 5. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Ibu harap dari semua contoh yang sudah Ibu berikan ini dapat kalian ikuti dan kalian pahami dengan baik ya. Nah, sekian materi dari Ibu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, dan sampai jumpa.